Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar pembelajaran PPKN di tema 5 wirausaha dan subtema 2 usaha di sekitarku. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi, maksudnya di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenci kecenderungan manusia dalam mencintai harta benda miliknya, selama mereka tidak berlebihan dalam mencintai harta benda melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tema kita hari ini, berwirausaha, yang dimaksud berwirausaha itu adalah salah satu cara untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wirausaha dahulu dikenal dengan istilah wira swasta. Kata wira swasta adalah terjemahan dari sebuah kata dalam bahasa asing, yaitu dari bahasa Prancis, yang artinya entrepreneur. Wirausaha dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membuat dan menjalankan usahanya sendiri secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Seorang wirausahawan memiliki sifat yakin, mandiri, optimis, tekun, tabah, memiliki tekad yang kuat, inisiatif, bertingkah laku sebagai pemimpin, mampu mengambil resiko, bergaul dengan orang lain, dan bekerja keras tentunya. Kerja merupakan kegiatan melakukan sesuatu, sementara keras merupakan gigih atau sungguh-sungguh. Jadi yang dimaksud dengan kerja keras itu melakukan sesuatu dengan gigih atau dengan sungguh-sungguh. Nah ini teman-teman. Jadi kerja keras di sini dijelaskan yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas, belajar maupun pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sikap kerja keras harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Caranya dengan menjalankan sesuatu secara sungguh-sungguh, istiqomah, dan tidak mudah menyerah. Nah, di sini untuk lagunya bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman nyanyikan bersama. Kita menggunakan nada krayon Shinchan. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah hafal nadanya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Di Indonesia merupakan tempat usaha yang asik. Oh senangnya, sangat senang sekali. Ada pedagang, salon dan juga bengkel, fotokopi dan juga tukang pijit. Itulah 5 usaha yang ada di sekitarku. Ayo temukan usaha-usaha lainnya. Di Indonesia merupakan tempat usaha yang asyik. Masyarakat di sekitar pasti dapat mengembangkannya. Dengan usaha dapat meningkatkan taraf ekonomi. Oh senangnya, sangat senang sekali. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyanyikan lagunya. Dan silakan teman-teman boleh nyanyikan lagi di rumah. Nah, adapun untuk materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai keberagaman wirausaha dan manfaatnya.
Jadi pengertian wirausaha itu yaitu menurut Burgess tahun 1993, wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Sedangkan menurut J. Bishai 1803 tahun 1803, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis atau efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur pemodalan usaha. Jadi dibebankan kepada si pemilik usaha atau wirausahawan. Wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Jadi sebelum diolah itu yang harganya rendah, kemudian setelah dijual itu menjadi lebih tinggi, dan disitulah mendapatkan keuntungannya. Lalu kemudian kegiatan usaha. Nah, di kegiatan usaha ini yang pertama ada usaha pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perseorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua ada juga industri kecil. Nah, industri-industri kecil ini yang berupa rumah tangga biasanya dikelola secara perorangan juga. Contoh usaha industri kecil ini adalah usaha kerajinan. Misalnya industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, industri keramik, dan lain-lain. Kemudian juga ada usaha perdagangan. Nah, kalau usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan juga, biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Itu yang dikelola secara perseorangan. Contoh usaha perdagangan yaitu pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan lain-lain. Yang keempat itu usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan adalah usaha salon, usaha bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijit, dan lain-lain. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Menghargai kegiatan atau usaha orang lain dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalnya, kita tidak boleh menghina pemulung. Mengapa? Karena semua pekerjaan yang halal adalah pekerjaan yang mulia. Terus kemudian tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Orang lain yang berhasil patut kita teladani juga. Yang keempat itu melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Misalnya, tidak boleh merusak harga untuk menarik pelanggan. Contohnya gini teman-teman, misalkan ada tetangga di samping kita, ada yang jualan bakso. Nah, kita juga jualan bakso. Nah, kita itu tidak merusak harga. Maksudnya merusak harga itu, yang tadinya harga bakso itu rata-rata umumnya adalah 10.000, kemudian kita menjualnya 8.000. Itu merusak harga. Terus kemudian, jika sudah berhasil, kita sebaiknya membantu orang lain. Nah, manfaat keberagaman wirausaha. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Terus kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat,
membantu pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dan mengurangi pengangguran. Tentu saja dengan adanya usaha ini, jadi masyarakat di sekitar juga akan terbantu, kebutuhannya akan terpenuhi, kemudian juga akan lapangan pekerjaan juga akan tercipta di situ. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, jadi teman-teman, wirausaha merupakan kegiatan seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menciptakan dan menerapkan pembuatan produk baru dengan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada banyak macam kegiatan usaha di sekitar kita. Kita sebagai manusia harus saling menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada pedagang kaki lima, pembuat keramik, dan lain-lain. Dan itu juga harus kita hargai. Dan intinya jangan pernah menganggap remeh suatu pekerjaan orang lain. Karena dengan adanya usaha-usaha tersebut, kebutuhan kita juga bisa terbantu. Misalkan ada tukang sayur, dan itu adalah pekerjaan yang mulia, teman-teman. Dengan adanya tukang sayur, jadi makan kita tidak hanya menunya tidak hanya itu-itu saja. Hikmahnya, setiap pekerjaan atau usaha saling berkaitan satu sama lain, seperti misalkan tukang sayur. Tidak mungkin memotong atau mencukur rambutnya sendiri, pastinya dia membutuhkan tukang cukur juga. Maka diadakanlah usaha pangkas rambut. Itulah sebabnya kita harus menghargai setiap pekerjaan atau usaha orang lain, karena sebagai makhluk sosial, pastinya kita saling membutuhkan. Nah, adapun untuk proyeknya, silakan teman-teman baca teks berikut. Dan kemudian nanti pertanyaannya ada di sini, teman-teman. Ada 5 pertanyaan. Ini judulnya kerja keras yang berbuah kesuksesan. Jadi kita baca dulu ya. Nah, di sini terlahir dari keluarga yang kurang mampu membuat Reza Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Nah, adapun pertanyaannya di sini, teman-teman, yang berkaitan dengan teks tersebut. Oke. Itu saja, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ustaz mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.